Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1955. Dan kalau kita mau bedah lagi keadaan di Penajam, Kalimantan Timur hari ini, tanahnya kosong, alun ado apa-apa, alun ado gedung, banjirnya sampai setinggi langit-langit rumah. Coba Pak, dan akan tampainya alun ado apa-apanya, banjirnya sampai setinggi atap rumah. Harus pindah. Seluruh PNS, seluruh ASN di Indonesia tidak boleh mempertanyakan kenapa pindah. Seluruh intelijen baik kepolisian, kejaksaan tidak boleh menjelaskan pada masyarakat bahwa negara kita, bahwa calon ibu kota itu tidak ada apa-apanya. Sementara istana negara, sementara Monas, sementara gedung-gedung RRI, gedung TVRI, sadonya ada di Jakarta. Pusat-pusat pemberitaan, pusat-pusat pers, pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran, itu semua nanti akan dijual kepada Cina. Nak jaleh hambono. Maka si Jokowi kok santiang mana mengurus negara kok. Nanado ka dijual ke si Cina. Biko ada di Penajam tuh dibangunkan gedung-gedung. Nan punya gedung orang Cina. Jadi nanti siko dijual ke si Cina. Di Kalimantan Timur sewa sama orang Cina. Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Jadi komunisme ini sekarang sudah berjalan secara deril. Ketika saya ditangkap dengan tuduhan menyebut-nyebut di istana ada PKI. Ditanya oleh hakim, Saudara Alfian, kenapa Anda menyebut-nyebut di istana ada PKI? Hakim yang mulia, saya ini bukan anak kecil. Saya tahu resikonya apa yang saya katakan kalau saya ini bicara asal bicara. Ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia taubat syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bihidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'inas solihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Malam ini adalah perjalanan saya untuk event yang terakhir sebagai perjalanan pekan kegiatan dakwah saya di Sumatera Barat. Mungkin sekedar penegasan, pertama mohon maaf karena memang suasana pertemuan kita di seluruh tempat yang saya datangi secara umum betul-betul kalau dalam pengalaman saya berinteraksi untuk urusan PKI ini sangat minim, sehingga saya terpaksa harus mencoba memanggil memori yang paling dasar. Pertama pastinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyimak beberapa pengantar dari Ustadz Akil, Buya Akil, dan juga terima kasih buat pengurus masjid, para jamaah. Nan pertama nan perlu dipahami siapa nan sedang berceramah. Pasti banyaknya nan alun pernah berjumpa secara fisik. Namanya Alfian Tanjung. Kampungnya di Bancah Maninjau. Ya, ambo orang Wakjo. Cuma memang gadang di rantau. Tadi ambo tabayang baswojo sahabat ambo Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Karena jadwalnya sama di spanduk tertulis berdua ambo jo Ustadz Uzma. Beliau kurang sehat, kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Sekali lagi buat pengurus masjid, buat seluruh jamaah, pada malam ini sesungguhnya kita butuh suasana yang lebih
santai mungkin karena pembahasan kita agak berat. Kita akan awali dulu tentang perjalanan saya selama 29 bulan dalam penjara. Saya di penjara sebagai narasumber resmi di Angkatan Darat, di Kopassus, di Wantanas, di Kesbangprov, Kesbangda, Pemda, seluruh Indonesia. Bisakah para jamaah membayangkan narasumber resmi negara masuk penjara dengan tidak ada alasan yang jelas? Sampai hari ini ada sekitar 2.000 orang yang masih mendekam dalam penjara. Baru dengar ya Pak ya? Ini negara sebetulnya sudah sampai kepada titik sebagai negara praktikal komunis. Ya, ini negara praktek komunis. Kalau kita ambil mundur, di musim Pilpres kemarin ada mati sekitar 700 orang. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak ada mendengar 700 orang petugas KPPS yang mati? Tiba di 700 orang mati, ndak boleh ada kita tahu siapa, kenapa, di mana, apa sebab. Visum ndak boleh, otopsi ndak boleh. Tiba ada anjing mati, polisi konferensi pers. Ya, kasus di Sentul Bogor. Satu hari ada seorang pedusi membawa anjing. Ya, kalau orang meninjau itu anjing ya. Ada namanya anjing. Pokoknya binatangnya anjing lah. Ya. Anjing ini dibawa ke dalam masjid. Lalu pengurus masjidnya marah. Lalu si perempuan ini marah lagi. Kemudian anjingnya entah kenapa mati. 3-4 hari kemudian polisi mengadakan konferensi pers. Para wartawan yang berbahagia, pada hari ini kita berduka telah mati seekor anjing, maka kita harus menyatakan penyelidikan yang mendalam. Apa sebab anjing ini mati? Anjing mati sebabnya apa? Kita perlu melakukan penyelidikan dengan operasi medis yang mendalam agar kita tidak kehilangan peri kebinatangan. Orang mati 700 tidak jelas ya nan membunuh ada. Kalau ada nan bertanya-tanya siapa nan membuat mati 700 orang ditangkap. Nah, Ustadz Rahmat Baikuni itu lebih dari 10 jam diinterogasi di kepolisian karena ia mengatakan bahwa yang mati itu diracun. Bukan saya yang bicara, Ustadz Rahmat Baikuni bicara begitu dalam sebuah ceramah. Besoknya ditangkap polisi. Di negeri ini kita memang kehilangan akal sehat. Ada orang naik Honda ndak pakai helm, tapi tiba mencangkuang di pematang sawah pakai helm. Dan mengerti mulai ketawa-ketawa tuh. Hujan lah berhenti, pakailah jas hujan. Nggak ada hujan, pakai jas hujan berpayung pula. Itulah presiden apa tuh? Maksudnya apa ini? Negeri ini memang udah gawat. Kalau jamaah mau memahami hari ini sebetulnya kita berbincang tentang menunggu saatnya bahwa kita akan melihat kembali berkibar bendera Palu Arit di mana-mana tempat. Karena anggota dan simpatisan, kader-kader dan titisan PKI sudah berjumlah 200 orang di DPR hari ini. Mereka mulai masuk sejak pemilu 1999. 2004 80 61-an orang, 83 orang, 118 orang, sekarang sudah 200-an. Apa tujuan mereka? Adalah mencabut TAP MPRS nomor 25 atau 66. Sayangnya pemahaman seperti ini dianggap soal sederhana. Saya ingin ajak para jamaah semua bahwa kita tidak bisa melihat negara ini dalam keadaan yang biasa saja. Banyak yang tidak masuk akal. Apalagi ada rencana pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur, itu adalah program PKI tahun 1955. Dan kalau kita mau bedah lagi keadaan di Penajam, Kalimantan Timur hari ini, tanahnya kosong. Alun ado apa-apa, alun ado gedung, banjirnya sampai setinggi langit-langit rumah. Coba Pak, dan akan ditampei, tampainya alun ado apa-apanya,
banjirnya sampai setinggi atap rumah. Harus pindah. Seluruh PNS, seluruh ASN di Indonesia tidak boleh mempertanyakan kenapa pindah. Seluruh intelijen baik kepolisian, kejaksaan tidak boleh menjelaskan pada masyarakat bahwa negara kita, bahwa calon ibu kota itu tidak ada apa-apanya. Sementara istana negara, sementara Monas, sementara gedung-gedung RRI, gedung TVRI, sadonya ada di Jakarta. Pusat-pusat pemberitaan, pusat-pusat pers, pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran, itu semua nanti akan dijual kepada Cino. Nak jaleh hambodo. Maka si Jokowi kok santiang mana mengurus negara kok. Nanado ka dijual ke si Cino. Biko ada di Penajam tuh dibangunkan gedung-gedung. Nan punya gedung orang Cino. Jadi nanti siko dijual ke si Cino. Di Kalimantan Timur sewa sama orang Cino. Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Jadi komunisme ini sekarang sudah berjalan secara deril. Ketika saya ditangkap dengan tuduhan menyebut-nyebut di istana ada PKI. Ditanya oleh hakim, Saudara Alfian, kenapa Anda menyebut-nyebut di istana ada PKI? Hakim yang mulia, saya ini bukan anak kecil. Saya tahu resikonya apa yang saya katakan kalau saya ini bicara asal bicara. Saya sebutkan, saya dapat kabar dari Bapak Jenderal ini, Bintang 2, tanggal 16 bulan Mei tahun 2016, menyatakan bahwa sejak itu pengamanan Istana Negara tidak lagi diserahkan kepada Mayor Jenderal, tetapi diserahkan kepada Letnan 1. Letnan 1 yang berkuasa 3 kompi. Kalau Anda mengerti sistem penataan keamanan, masa Istana Negara dikawal oleh komandannya Letnan 1? Jadi ketika ambo menjelaskan di pengadilan itu, tabulala matu tuh hakim sedonyo. Jadi negeri ini memang sudah begini. Apa yang terjadi? Pertama, saya ditangkap karena saya dituduh melakukan bicara yang tidak baik. Apa yang saya bicarakan? Ini ceramah saya yang pertama di Surabaya. Judulnya menyelamatkan NKRI dari penjajahan Cina komunis. Saya terangkan bagaimana Cina itu menguasai tanah Indonesia dari ujung Aceh sampai Irian. 70% lebih sertifikat tanah Indonesia sudah di tangan para pengusaha dan para orang-orang Cina. Tidak bisa dibantah di pengadilan. Nah, akhirnya setelah terjadi proses persidangan sejak tanggal 16 Agustus, 23 Agustus, 30 Agustus, tiba di saat pembacaan putusan sela. Jadi kalau adonan sarjana hukum di sini kok pasti mengerti. Kalau orang dipanggil, antum mempersoalkan saya, lalu saya ditangkap, diproses penyidikan, maka ketika sidang hari pertama yang mengadukan saya harus hadir. Mungkin hadir, lalu kemudian saya memberikan pembelaan dalam bentuk tertulis namanya pledoi. Setelah pledoi itu dikenal dengan istilah eksepsi. Eksepsinya kemudian disidangkan pada sidang keempat. Setelah mempelajari seluruh jawaban di putusan proses pengadilan di awal-awal persidangan, ternyata Saudara Alfian seluruhnya dinyatakan diterima. Jadi aponan ambo jelaskan tentang kok hakim itu menerima. Artinya apa? Sidangnya harus dihentikan. Tetapi tetap baru keluar berapa langkah dari Medaeng Surabaya, ternyata di luar penjara itulah banyak polisi bersenjata. Lalu ambo ditangkap lagi, dimasukkan lagi ke mobil. Di dalam saya tanya sama polisi, emang gua salah apa lagi? Nggak ngerti Ustadz, kita mah mengikuti perintah aja. Bayangkan, ini yang pertama. Yang kedua, kasus yang kedua,
Ketika ada wawancara di sebuah stasiun televisi yang bernama LaTV tahun 2002, orang yang bernama Ripka Ciptaning mengatakan bahwa yang memilih PDI Perjuangan 15 juta orang adalah keluarga besar dan keturunan PKI. Di penghujung akhir wawancara, dia mengatakan bahwa sekarang sudah bertambah, maka yang memilih PDI Perjuangan pada pemilihan umum sejak tahun 1999 dan seterusnya sekitar 20 juta orang PKI. Yang bilang begitu Ripka Ciptaning, bukan saya. Lalu saya memberikan apresiasi bahwa 85% yang menjadi simpatisan dan memilih dan mencucuk PDI Perjuangan itu adalah PKI. Yang wawancara di televisi tidak ditangkap, Ambo dan mengutip tulisannya dan ditangkap. Apa akhirnya kata persidangan? Setelah melalui rangkaian persidangan, Saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan tidak sesuai dengan tuntutan, sangkaan dan pasal yang disangkakan. Ayat 2, barang siapa orang yang menyampaikan sesuatu dan itu berbaik untuk kepentingan bangsa dan negara tidak termasuk kriminal, maka dengan ini Saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan bebas. Apa tahu berapa vonis Ambo dua-duanya? Sampai tahun. Permintaan dari si Pinocchio itu 8 tahun. Tahu Pinocchio? Ya, pokoknya yang pakai helm di sawah. Nggak ngerti gua nih, ya. Ampun deh. Kayak nggak ada orang lagi di negeri kita ini. Orang Saongeh itu jadi presiden. Orang Sumatera Barat kemarin katanya 88% milih Jokowi ya. Oh salah, terbalik. Tapi jangan gembira dulu. Kita kan sekarang nggak diurusin sama si Prabowo. Dia malah jadi anak buah Jokowi sekarang. Kasihan deh lu. Ya. Itulah karena kita memang tidak menyiapkan kader-kader politik. Ya. Dalam perjuangan sebenarnya agak pahit kalau saya katakan. Jangan pernah hidup meminta tolong pada musuh. Meminta tolong orang nak jaleh sembayangnya. Orang nak jaleh akidahnya. Siapapun namanya. Walaupun Bang Yusril telah jelas-jelas menyampaikan. Kita marah dengan Yusril, bapulo ceritanya Yusril menyuruh-nyuruh keluarga Masumi untuk memilih PKI dan menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Ya, wah Ustadz kalau ceramah begini bermasalah lagi nih. Survei membuktikan bahwa memang ada Kongres PKI yang terakhir. Dalam Kongres PKI pada tanggal 17 sampai tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di Desa Ngablak, Magelang, Jawa Tengah dihasilkanlah ADART dan adu di tangan Ambo. Jadi nanti satu paket buku Ambo, 2 pledoi sama ADART Ambo serahkan ke pengurus masjid. Ya, karena Ambo ndak tahu kalau dari Jakarta kan membawa banyak ndak lanteangan doh, bagasi 20 kilo. Ya. Nah, kalau lebih dari 20 kilo bayarnya tinggi. Tiba dibawa buku banyak-banyak maunya gratis. Ya udahlah kasih 1 set aja dah. Mau disalin, mau difotokopi, mau di apa nanti selesai acara saya serahkan secara simbolik. Artinya apa? Nggak mungkin ada ADART kalau nggak ada pertemuan berskala nasional. Jadi kesimpulannya PKI sudah ada atau belum ada? Masih ada. Lalu masalahnya apa Ustaz? 700 orang itu kan per pilpres. Ayo kita tarik awal 2018 sejak bulan Januari sampai Februari ada 41 ustadz dan guru-guru mengaji kita dari ujung Aceh sampai Tangerang Selatan. Adonan talingonya digunting, adonan bibirnya itu dibelah jo pisau pak ini kalau tukang daging yang di pasar tuh. Setiap orang-orang nan babesa itu seperti itu selalu polisi cepat-cepat mengatakan dia orang gila. Coba kita bandingkan saja, seminggu lalu ada sebuah masjid di Minahasa diserbu oleh pemuda gereja sampai hancur masjid itu atau musola itu, tempat sholat orang Islam itu. Dengan cepat polisi memanggil para ulama agar memberikan maaf. Coba kalau gereja yang dihancurin.
Nan babuek 2 orang, nan ditangkok 60 orang. Ya, jadi segala pemahaman buat para jamaah semua. Hari ini ada yang aneh. Kita ini umat mayoritas tetapi dipaksa untuk membenci agama kita sendiri. Kita umat mayoritas tapi dipaksa untuk membenci ulama, mencintai hal-hal yang dilarang oleh Allah. Benteng pertahanan umat Islam sebetulnya semakin kuat. Oleh karena itu maka muncullah sekarang ada kerajaan Sunda. Ada kerajaan itu tandanya adonan merancang agar bangsa kita ini sebetulnya kehilangan orientasi tata negara. Kalau dalam ilmu politik, dalam ilmu hukum, mestinya orang-orang seperti ini yang ditangkap karena mereka makar. Tapi yang dituduh-tuduh Bang Kiflan. Apakah jamaah kenal dengan Pak Kiflan Zain? Pak Kiflan Zain itu sebetulnya tidak dalam keadaan menyenangkan karena beliau diancam hukuman mati. Baru dengar lagi kan? Saya juga sebagai teman dekat, sebagai junior beliau, sebagai adik angkatan beliau agak heran ya. Kok negara apa? Pak Kiflan Zain membuat nama bangsa kita sangat diacungkan jempol ketika bisa membebaskan rakyat Indonesia yang ada di Filipina. Bagaimana beliau membuat satu kekuatan pasukan pertahanan dan perlawanan terhadap gerakan pelajar dan mahasiswa komunis di awal reformasi. Tapi apa yang terjadi memang pada hari ini, maka pilihannya adalah mari semua kita menyadari kita tidak boleh melupakan Allah mengajarkan kepada kita wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanuhum yasluhum ba'duhum ba'd. Ayo kita bersatu. Jangan sampai kita membiarkan situasi tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu padahal hati mereka terpecah belah. Kita harus menyadari betul kekuatan umat Islam itu ada di seluruh Indonesia. Cermin tampilannya adalah dari barisan 212. 212 itu jumlah yang hadir pada tanggal 2 Desember 2019 itu di atas 5 juta orang. Tetapi di televisi tidak ada berita. Yang ingin saya acungkan jempol, Sumatera Barat tidak pernah absen. Selalu ada. Muhammadiyah dari Aceh sampai Irian hadir di Monas. NU garis lurus hadir di Monas. Yang garisnya tidak lurus nggak tahu. Jadi pada malam ini kita perlu melakukan satu proses refresh. Yang jelas kita tidak pernah boleh kehilangan semangat, ya, karena kita punya pedoman yang ada dalam Al-Quran dan Quran memberikan pelajaran banyak buat kita. Wala tahinu wala tahzanu in kuntum a'launa mu'minin. Jangan kecil hati, jangan ciut nyali kalau engkau betul-betul orang yang beriman. Jadi malam ini saya akan mencoba menuntaskan dulu ada apa dengan gerakan PKI di Indonesia. Hari ini ngomong PKI, emang PKI masih ada? Itu dan Naco Ambodanga di Madima, di kampus misalnya, di tempat Ambo Maja, kan adonan doktor ahli sejarah, ada guru besar ahli sejarah, guru besar sejarah. Di grup WhatsApp dosen, udahlah jangan banyak ngomong, gak usah bilang-bilang ada PKI segala. Saya pakai bahasa Betawi ini. Hei, jangan banyak bacot. Kalau lo pengen tahu PKI ada apa enggak, hadapin gue. Mau di TV mana? Lo mau satu-satu atau mau semua? Kawan-kawanan sama-sama kawan-kawanan pemahaman situasi. Tuh gangster. Kalau ditantangin gitu nggak berani. Debat di Jack TV, satu stasiun televisi besar di Jakarta. Ada seorang profesor doktor yang bernama Amal Tamagola. Gak ada komunis, gak ada PKI itu gak ada. Ketika kamu angkat ADART tadi itu, pucet mukanya, berubah warna jadi seperti kain kafan. Ada ya, saya baru tahu.
Jadi biar tahu para jamaah semua, hari ini orang sering bermain dengan kata-kata artikulatif, sebetulnya hal-hal yang membahayakan sedang terjadi dengan sangat mengerikan. Gerakan PKI itu mulai tumbuh kembali ketika tahun 1981 pulanglah seorang yang bernama Tamhis. Seorang Tamhis kemudian bergerak disongsong dengan gerakan dari luar oleh Karmel Budiarjo. Karmel Budiarjo bersama dengan anak-anaknya Aidit yang bernama Ilham dan Ibra Nuri Aidit, disambung lagi dengan dua orang doktor sosiologi politik alumni Perancis, suami istri, dia yang menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia, disambut dengan yang tua-tua seperti Suar Suroso, beberapa nama-nama terkenal seperti M. H. Lukman, Ibrahim Isa, segala macam. Itu kelompok-kelompok PKI tua dalam usia 94-96 tahun, dan mereka beberapa orang itu masih hidup. Gerakan-gerakan komunis itu kemudian mengerucut tahun 1996. Polisi menangkap seorang yang sekarang jadi pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namanya Dita Indahsari. Pada pemilu kemarin jadi caleg di DPR RI, caleg dapil, saya nggak hafal dapilnya, di Sumatera Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa. Namanya Dita Indahsari. Mari kita baca apa yang dia tulis dalam buku hariannya. Dalam buku hariannya dia menuliskan kalimat seperti ini. Partai sudah berdiri, 31 tahun terkubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang, diawasi, dikhianati, sekarang dibangun kembali. 31 tahun. Dari mana? Buku harian si Dita Indahsari ini ditemui oleh polisi pada tanggal 16 bulan April tahun 1996. 96 dikurang 31 berapa? Ada apa dengan 65? Berarti kita ulang kalimat akhirnya. Partai sudah berdiri. Berarti sejak tahun 1966 ini kader-kader PKI muda yang dirintis oleh si Tamhis tahun 81 mulai bertumbuh. Maka pada tahun 1990-an muncul kelompok-kelompok diskusi. Jalan Biologi Bandung, Palagan Yogyakarta, kelompok UNAS, muncul kelompok komunis putih dimulai dari IAIN Sumatera Utara, ada si Aswan. Di Sumatera Barat saya kurang paham, tapi tentu mereka melintas, tapi saya tahu ujungnya di Lampung Selatan. Di Lampung Selatan ada Andi Arief. Ya, Andi Arief itu nama samarannya Mirah Mahardika, bergerak sampai ke Banten. Di Untirta itu kader-kader PKI mudanya bergabung di FAM, KAM, LMND, FMN. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu punya anak bergabung dengan gerakan dengan nama FAM, KAM, LMND, FMN, itu PKI semua. PRD itu bongkolnya. PRD ini sebuah gerakan Partai Rakyat Demokratik berlambang roda gerigi yang ADART-nya sama persis dengan hasil Kongres PKI tahun 1954. Ya. Jadi itulah mungkin menurut hemat saya mengapa gerakan komunis berjalan kemana-mana dengan mudah, karena kita sudah tidak bisa lagi mengidentifikasi. Di sisi lain kita kehilangan generasi muda yang mempunyai pengetahuan sejarah yang cukup. Kelompok Islam kita hari ini adanya pada kelompok-kelompok Islam yang memang butuh komplementer. Makanya saya berharap pada malam ini, setelah nanti kita sepakati waktu penyampaian pengantar kuliah saya, nanti kita dialog. Jadi gerakan PKI ini bukan semata-mata seorang Alfian Tanjung lalu ingin bicara, hebat ya bicaranya, sudah telat, sudah lewat. Ambo tuh jadi mau balik semenjak tahun 1980 tampangnya ya mudo. Tahun 86 Pak, Ambo ceramah aja alah di mimbar kok dihancurkan oleh Koramil, oleh Kodim. Spanduk di luar tuh dirobek oleh Koramil, oleh Kodim. Jadi kalau kini orang merasa punya masalah dengan polisi,
polisi memang kelakuannya seperti itu karena terlalu banyak makan duit Cina. Tapi jangan buru-buru juga muji tentara. Tentara juga dulu zaman Orde Baru jahat sama ulama. Ya, jangan lupa maksudnya gitu kalau bahasa Jakartanya mah. Ya, gue pengen bilangin sama lo semua, jangan lupa bahwa tentara juga dulu kejam. Maka yang tidak kejam siapa? Yang di dalam hatinya ada ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasar. Artinya kalau Quran bersemayam di hati seorang muslim, apakah dia seorang pengurus masjid, apakah dia seorang ASN, apakah dia seorang polisi, apakah dia seorang tentara, apapun dia seperti apapun, kita memang akan melihat. Dulu ada ketua PWM Muhammadiyah namanya Amiruddin Siregar, tentara aktif, berani pak. Jadi tentara kalau ceramah itu jihad terus. Polisi juga ada, tapi biasanya polisi dan tentara yang jiwa agamanya kuat biasanya rumahnya nggak bagus. Rumahnya nggak bagus, mobilnya pun biasa-biasa saja. Nah kalau komandan polsek rumahnya seperti istana, mobilnya sampai 5, itu pasti kalau nggak ada hubungan dengan bandar narkoba pasti jadi backing titik-titik. Oh saya nggak memfitnah, bukan fitnah itu, survei membuktikan. Ya, jadi kalau ada aparat-aparat di tingkat polsek rumahnya candu istana, mesti dia jadi bagian belakang dari gerakan-gerakan yang menimbulkan orang bisa punya uang banyak. Lalu bagaimana gerakan PKI berikut? Gerakan PKI berikutnya hari ini telah sampai kepada sebuah kenyataan kolektif. Karena sejak awal Orde Reformasi sebagai Orde Lama Jilid 2 diawali dengan menghapus pemutaran film G30 SPKI di televisi. Pak Ustadz, kemarin ada 30 September 2019 di televisi ada? Ya, cuma 1 stasiun TV. Ya, filmnya tidak 3,5 jam. Karena film G30 SPKI yang asli 3,5 jam. Ya, gambar palu aritnya dibuat hablur. Ya, saya sebagai pakar PKI ingin mengatakan kita memang telah mengalami proses distorsi historik, the blend of history. Apalagi di buku sejarah sejak tahun 2004. Nah ini ada bapak kita tadi mana pensiunan PKN ya, ngajar PKN Pak. Di buku sejarah di seluruh Indonesia dari SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi sejak tahun 2004 G30S tanpa PKI. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu memahami kenapa kebangkitan mereka ini tidak terendus, tidak terasa kalau orang misalnya menganginkan lawak di dapur, kalau lah lewat masanya kan terasa bau angus kan. Nggak terasa sudah karena memang film dicabut, G30 SPKI tidak ada lagi di televisi dan media secara luas, G30S tanpa PKI, belum lagi pelajaran-pelajaran dalam kuliah revolusi politik. Di kalangan pelajar juga dibangun yang namanya AFRA, anti fasis rasis, Bajak, Barisan Pelajar Jakarta, API, Aliansi Pelajar Indonesia. Itu gerakan pelajar komunis yang berkembang walaupun tidak besar tapi ada. Persoalannya menjadi masalah karena hari ini kita terheran-heran. Ada seorang anak tamat SMA, masuk Akabri, masuk AMN, ditanya sama penginterview, ditanya oleh pihak bagian penerimaan taruna baru, bagaimana pendapat Anda tentang PKI? Oh PKI itu bagus-bagus saja. Coba bayangkan, anak tamat SMA memuji-muji PKI. Saya ingin katakan dengan sederhana, tidak mungkin dia bisa memuji kalau tidak ada yang ngajarin. Jadi artinya para jamaah yang berbahagia, keadaan kita sudah terlalu jauh. Sementara buku saya, judulnya jelas, Menangkal Kebangkitan PKI, Strategi Perlawanan Nasional Menjaga Keutuhan NKRI. Waktu saya ditahan di Tahti Polda Jatim, ya, jadi ada pusat penyimpanan tahanan di Polda Jawa Timur.
Saya bawa buku banyak. Nah, saya sebagai orang yang mengerti bahwa kebangkitan sangat serius, saya bawa buku berapa puluh. Beberapa pejabat-pejabat yang sama-sama di penjara dengan kasus yang berbeda, saya nggak menyoal kasus dia, saya kasih buku. Besok hari kita jam olahraga. Mas, buku saya sudah dibaca. Ustadz, bukunya diambil polisi. Kata polisi itu buku terlarang. Saya ulang ya, jamaah ya. Menangkal kebangkitan PKI, strategi perlawanan nasional menjaga keutuhan NKRI. Dibilang buku terlarang. Ini yang otaknya koslet yang nulis apa yang melarang nih? Saya akhirnya ketemu dengan saya tuh polisi itu satu hari buku saya mau diambil, saya lawan. Anda mau jadi seorang polisi tolol, saya bilang. Dari mana buku saya, buku terlarang, udah baca belum? Nggak ngerti Ustaz. Kalau nggak ngerti bilang terlarang, goblok nih. Ya. Saya marah gitu, tapi memang nggak pantas ya, nggak boleh Ustaz ngomong begitu. Tapi dia nunduk aja. Jadi sekarang ini ada orang aneh, mungkin karena pemimpinnya aneh kali ya. Otaknya nggak jalan, di tepi sawah pakai helm, nggak ada hujan pakai jas hujan, pakai payung. Gimana Pak Herman? Hujan nggak ada loh, nggak ada ayah dari langit loh. Tapi baca hujan lo payung-payung nah. Presiden lo ya. Lo kemarin pakai baju Jokowi lo. Nah, jadi malam ini kesempatan buat para jamaah untuk bertanya. Karena saya kalau bercerita tentang detail, saya bisa banyak menguraikan bagaimana tahapan kerja mereka. Bagaimana kader mereka, bagaimana pengkaderan mereka. Yang jadi persoalan, Ustadz, untuk apa sih bahas beginian? Ini bukan soal sederhana. Awal Januari tahun 2017 di Angola, sebuah negara yang berada di Afrika, DPR-nya, pemerintahnya, kelompok eksekutif dan legislatifnya bersepakat untuk mengumumkan pada masyarakat bahwa Islam adalah agama terlarang di Angola. Mau nunggu agama dilarang di Indonesia? Kemarin kan udah dimulai tuh, nggak boleh pakai nyebut kafir. Jadi kafir diganti dengan non muslim. Nanti baca Quran, qul ya ayyuhal non muslim. Astagfirullahaladzim. Nih jangan main-main ini. Lihat saja Menteri Agama ngomongnya kayak gitu. Khutbah Jumat nggak pakai salawat Nabi. Nah, ini gimana urusannya? Bisa jadi Menteri Agama, bisa khotib Jumat, tapi rukun khutbahnya nggak bisa. Saya nggak tahu lagi, saya bukan orang yang lebih secara ilmu dalam konteks tafakuh fiddin, tapi kan itu dasar-dasar sederhana. Nah, gerakan-gerakan mereka ini sekarang menguat, ditopang dengan kebangunan gerakan Syiah. Belum lagi keberadaan gerakan Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, dan pasukan Paulus. Jadi kemarin hari di perumahan Agape di Sulawesi Utara itu, penyerbuan kepada masjid itu yang memimpinnya itu perempuan. Bayangkan, perempuan menyerbu masjid, dia sebagai pemimpinnya, sebagai satu laskar. Sekarang kita tanya di sini, ada nggak perempuan yang siap berjihad bela Islam? Ada. Harus latihan dulu tapak suci, silat dan 4 atau apa? Jadi pada malam ini saya ajak para jamaah mengerti bahwa kita sedang berada, saya sering ilustrasikan seperti di rumah sakit unit gawat darurat. Bapak tahu Pak ya rumah sakit gawat darurat Pak ya? Pernah tahu paling tidak ya? Jamaah yakin saya tahu. Kalau kita masuk unit gawat darurat, di dalam rumah sakit itu, di dalam bangsal itu ada orang yang tangannya patah, ada yang kepalanya pecah, ada yang matanya apa tuh melocok sih kalau bahasa Betawi itu ya, karena tertumbuk matanya. Ada yang perutnya robek. Sekarang saya tanya pada jamaah, kalau seorang dokter masuk ke dalam rumah sakit yang isinya pasien dengan berbagai keadaan yang begitu, apakah dia bilang, oh yang paling bermasalah adalah yang tangannya patah? Mudah-mudahan jamaah mengerti maksud saya. PKI
bukan satu-satunya masalah di negeri kita. Tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Karena coba mendengar orang itu, siapa ustadznya? Alfian Tanjung. Paling PKI lagi. Ini ustadz PKI itu. Nah, jadi malam ini saya ingin ajak para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu terutama, baik yang kaum muda maupun yang tua. Kalau yang tua lain-lain. Hai Alfian, bara umuran bara gini. Jadi Pak, kalau orang yang tidak lahir pada zaman gerakan PKI 48, tahun PKI tahun 65 tidak boleh ngomong PKI. Sekarang sama saya tanya, ada berapa ustadz di sini? Tunjukin sama saya, ada berapa ustadz? Ada Ustadz Akil. Ustadz Akil pernah nggak diminta ceramah Maulid Nabi? Pasti pernah kan? Emang Pak Akil pernah hidup zaman Nabi? Masuk nggak? Maksudnya begini, jangan ngomong PKI karena saya tidak ada di zaman PKI itu terjadi, lalu saya dibilang nggak boleh ngomong. Inilah salah satu kelemahan orang tua di kalangan nasionalis, di kalangan agamis, suka apa namanya ya, membuli non junior. Beda sama orang PKI. Kenapa kader-kader PKI banyak di DPR? Ketika kader PKI mau nyalek, maju jadi caleg, ditanya, hei, kamu mau maju? Berapa modal kamu? Ini Pak, saya punya modal ada 200 juta. Oke, saya tambah pada kamu 6 miliar. Sekarang Madrul Alfian Tanjung nyalek 4 kali gagal terus. Kalau orang yang ngerti kaliber saya sebagai pakar PKI, mesti itu langsung dibahas nih Alfian maju. Dari ujung Aceh sampai Irian, masa nggak ada sih orang yang ngerti betapa ngerinya PKI itu? Tapi saya bukan marah, memang mungkin pastinya Allah tidak mengizinkan saya berada di tempat itu. Tapi secara skema kerja memang kita harus akui, kita adalah kelompok muslim mayoritas tetapi tidak mempunyai skala prioritas. Kita umat Islam mayoritas tapi selalu kalah dan salah dalam berbagai event. Kebetulan di Tangerang, Banten itu satu periode saya pernah mendapat amanah menjadi ketua majelis syuro 5.000 masjid. Ada satu pengalaman yang membuat saya sampai sekarang belum ada solusi. Saya belum punya jawaban. Satu hari ada keributan seorang pemuda Islam dengan pemuda Kristen. Satu hari ada pemuda Kristen masuk ke tengah masjid sambil ngetrek. Kalau yang muda ngerti yang ngetrek semua di tengah masjid. Akhirnya kan pengurus masjid itu kan marah besar, ditempeleng, di lampangnya tuh anak orang, tapi tidak tahu berceritanya, tahu-tahu nanti ditangkap polisi itu pengurus masjid. Jadi sampai hari ini saya sedang tidak mengerti dengan negeri kita. Kalau ada kelompok Islam bertengkar dengan kelompok non-Islam di mana saja di Indonesia ini, selalu yang disalahkan oleh aparat mesti anak orang Islam. Mana yang tua? Ya Pak ya? Saya beranyok, tangan-tangan gadang. Wah, kenapa? Karena kita tidak terbiasa seperti dulu. Dulu orang-orang tua kita, orang-orang kayak kita mengajarkan ang harus berani kalau ang tu bana. Berani karena benar. Hari ini orang yang banyak benar tapi pengecut. Pinter dia, S3 dia, soleh dia, tidak pernah berbuat maksiat, tidak merokok dia, tidak suka minuman keras dia, tidak berbuat yang dilarang agama dia, tapi aneh-aneh itu ada tetangga masuk Kristen, biarin saja, seperti saya masuk surga sendirian. Jadi hari ini kita kehilangan siapa pemuda-pemuda yang siap membela agamanya ketika agamanya dihina. Itulah oleh Buya Hamka disebut dengan ghirah. Apa itu ghirah? Cemburu karena urusan agama. Jangan kau tanyakan cemburu bagi orang yang tak punya cinta. Hanya sang pencinta saja yang punya rasa cemburu. Agama ini terus terang dalam bahaya. Gerakan kristenisasi merajalela, pemurtadan terjadi di mana-mana. Kalau Buya Akil ini membuat sebuah yayasan, lembaga, penampungan, pesantren apapun untuk urusan
urusan para mu'alaf harusnya dibantu. Lain kesempatan mungkin diberikan ruang dan peluang. Jadi malam ini saya hanya ingin menegaskan PKI sebagai istilah banyak para sastrawan di negeri kita. Api itu sudah di depan rumah kita. Berkobar api di depan rumahmu. Apakah engkau hanya akan bilang, ada api? Mohon tertangkap maksud saya. Gerakan ini terlalu jauh. Pelarangan, penangkapan, dan membuat kita tidak sanggup bergerak. Mahkamah Konstitusi telah membolehkan laki-laki menikah dengan laki-laki. Terus terang saja. Korbannya adalah bapak kita, sama-sama rawa juga, Bang Patrialis Akbar. Inyo adalah salah satu hakim konstitusi. Sewaktu ia termasuk orang yang menolak untuk dimasukkannya pembolehan menikah laki-laki dengan laki-laki. Buahnya satu, kita lihat kasus di London, si Reinhard Sinaga. Ada mendengar itu para jamaah? Ibu ada mendengar? Reinhard Sinaga itu telah melakukan pemerkosaan kepada anak laki-laki yang remaja, yang belia, yang muda, yang SMA, yang mahasiswa kelompok baru. 194 orang. Pemerintah Inggris sangat kecewa. Itulah dia putra Pancasila, Reinhard Sinaga. Ya. Sekedar jamaah mengerti bahwa hari ini negara kita sedang menunggu melihat buahnya. Di mana-mana kita melihat keadaan. Belum lagi kalau kita buka bab narkoba. Narkoba sekarang dalam pengalaman saya 29 bulan dalam penjara, setiap tahun itu masuk 250 ton. Pak, 250 ton setiap tahun. Utang maksudnya lewat mana? Maksudnya resmi. Yang kawal seragam coklat, yang nerima seragam biru, yang pegang senjata seragam hijau, yang ngomong ditangkap. Jadi kalau mau tahu negeri ini dirusak oleh, kalau kata pepatah itu paga makan tanaman. Jadi para jamaah berbahagia, negeri ini memang sudah hampir tenggelam. Tak salah ucapan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu. Tapi kita punya Allah. Kita tidak akan pernah melihat perjalanan itu, bahwa dulu Belanda punya mau apa-apa, tapi Belanda tetap tidak bisa pergi dalam keadaan memberikan benih-benih Kristen, tidak bisa. 350 tahun kita dijajah, tapi ketika kita merdeka pada tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1369 Hijriah, hari Jumat jam 10 pagi, kita merdeka masih 90% Muslim. Justru warga muslim kita berkurang setelah G30 SPKI, karena sejak tahun 1967 sampai 1971 sebanyak 7 juta orang-orang muslim yang jadi kader PKI, yang jadi pengurus PKI, yang jadi simpatisan PKI dengan sukarela pindah agama kepada Kristen. Makanya kebangkitan PKI hari ini tidak ada lagi satuan aksi dari kelompok Kristen. Kalau dulu ada Kosmas Batubara, ada Harican Silalahi, ada GMKI, ada GMKI. Sekarang HMI-nya aja nggak kelihatan, PII-nya aja entah kemana. Saya yakin di ruangan ini ada yang dulu pernah di PII kan, pelajar Islam Indonesia. Siapa yang pernah di PII dulu? Nggak ada. Anda ya, Bapak pernah PI Pak ya? Bapak pernah juga ya? Kalau anak PI itu pasti punya ikrar bahwa kami para kader pelajar Islam Indonesia senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Betul Pak? Sekarang anak PI-nya mana? HMI. HMI-nya mana? Jadi kita hari ini kehilangan generasi muda yang lahir dari perut daripada pergerakan umat Islam. Kalau saya menganjurkan, mari kita tarik saja garis benang hijaunya. Malam ini saya coba jedakan karena jam 8:30 sudah lewat. Saya akan beri kesempatan tanya jawab. Paling tidak gerakan komunis di satu sisi,
operasi politik untuk melemahkan kita di sisi lain. Karena pilkada serentak tanggal 23 September 2020 adalah pilkada serentak yang terakhir. Ini sebenarnya saya semakin bicara ini semakin hati saya semakin merintih. Karena saya pelajari masyarakat nggak peduli dengan pilkada, apalagi orang Sumatera Barat. Capek-capek menangin Prabowo-nya jadi anak buah Jokowi. Jadi saya himbau jangan mundur. Prinsipnya pertama, besok tanggal 23 bulan September 2020 kita mesti punya gubernur baru. Setuju? Ya iyalah, Pak Irwan Prayitno apapun bahasannya sudah 2 periode. Jangan dibahas bahwa dia nerima tamu Cina. Jangan dibahas bahwa dia ngajak kumpul-kumpul di bandara, itu urusan dia. Apapun Bang Irwan sudah pernah berbuat, kekurangannya tanggung jawab dia di dunia akhirat. Tapi besok akan ada gubernur baru. Siapa gubernur baru kita? Pasti banyak nama. Saya kasih kriteria. Pertama, jangan pilih yang polisi. Ya, ini bukan ketawa nih, ntar saya terangkan. Ya, karena di seluruh Indonesia dari 9 calon kepala daerah, dari 9 calon gubernur, 197 calon wali kota dan bupati, 80% adalah polisi. Nanti saya terangkan ya, mudah-mudahan setelah saya tuntaskan soal pilkada serentak dan tahun 2004 seperti apa. Jadi saya bicara politik malam ini, politik strategis, bukan politik pribadi, bukan politik partai tertentu, tidak. Pemilu 2024 itu selesai. Yang akan jadi presiden, semoga analisa saya keliru, yang akan jadi presiden adalah Tito Karnavian. Mudah-mudahan saya salah. Mari kita lihat. Coba jamaah jawab sekarang. Siapa ketua Pindad, direktur Pindad? Polisi apa tentara? Siapa pemimpin BNN? Siapa pemimpin Bulog? Siapa pemimpin PSSI? Siapa pemimpin Bea Cukai? Ya? Iya, sebenarnya BNPT. Jadi Anda harus tahu, kalau dalam teori komunis, ini kan saya 30 tahun ya, jadi riset kualitatif PKI. Ketika polisi mengambil peran-peran strategis di semua pusat-pusat pemerintahan, itu pertanda negara tersebut sedang menunggu khatam menjadi negara komunis. Tahu kalau mengerti. Jadi bukan saya ingin ketawa-ketawa, ini udah was-was gitu ya. Ya, karena kalau nanti ngomong begini ditangkap lagi, kalau nggak berani nangkap ustadznya, nangkap pengurus masjidnya. Mana yang mau ditangkap? Biasanya begitu pengalaman saya gitu. Karena ketika penceramahnya narasumbernya dianggap semakin punya kelas nasional, semakin punya ini, polisi nggak berani ganggu kita, yang ditangkap pengurusnya. Ya, kita doakan tidak ada yang ditangkap. Semoga Allah berikan sejahtera buat kita semua. Oke, kita selesaikan dulu sebab polisi. Sekarang pilkada masih sekitar 4 sampai 6 bulan atau 8 bulan. 80% calon dari gubernur, wali kota dan bupati adalah polisi. Siapa menteri dalam negerinya? Iya, nama dulu lah, polisi kan. Kalau pilkada serentak terakhir tahun 2020, maka calon-calon dan kemudian gubernur, wali kota, bupati yang masa periodenya berakhir tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, maka tidak ada lagi pemilihan, maka diambillah PLT. PLT itu pejabat sementara, ditentukannya oleh Menteri Dalam Negeri. Paham nggak saudara? Berarti nanti yang ikut pilkada serentak 80% polisi, PLT di sini adalah orang-orangnya polisi. Nanti pilkada atau pilpres serentak 2024 calonnya Tito Karnavian bisa menang nggak? Saya sih tidak mendoakan, cuma mau membaca aja secara analisa politik. Jangan main-main, kita boleh bangga dengan Anies Baswedan. Betul, saya juga bangga.
Ini bicara fakta dalam konteks penggenggaman jaringan kekuasaan. Makanya caranya adalah besok kita Sumatera Barat, saya mohon pahami dulu. Yang pertama, tidak polisi. Saya terang-terangan dulu, karena ini adalah benih jaringan komunis di seluruh dunia. Di Rusia ada NKVD, jaringan polisi rahasia. Jadi polisi itu memang begitu permainannya. Lalu kalau mau kita balikin, masa polisi aktif nyalon, itu udah melanggar undang-undang, Pak. Tapi kita nggak boleh nanya, Anda ini wasit atau pemain? Ya, nanti kalau begitu kejadiannya, sementara di DPR sudah 200 orang anggota DPR yang simpatisan, titisan, dan kader PKI. Bisa nggak terbayang bahwa ada peraturan yang melarang PKI yang bernama TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Apabila nanti anggota DPR bersepakat, bermusyawarah untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66, apa akibatnya? Makanya ini nggak berkurang, Pak. Kalau nanti legal, dia nanti akan berbuat. Mari kita lihat analisa 3. Apabila TAP MPRS yang merupakan ketentuan yang berbadan hukum kuat, yang berkekuatan hukum tetap, hasil sidang MPRS tahun 1965-66 yang dikeluarkan tanggal 5 Juli tahun 1966 yang menegaskan bahwa PKI terlarang. Kemudian TAP ini dicabut. Sederhana saja, peraturan yang melarang sesuatu dicabut, maka berarti yang terlarang menjadi tidak. Oke, poin pertama, berarti PKI tidak salah. Kalau PKI tidak salah, maka yang salah adalah para ulama dan TNI. Poin 1. Apabila TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, maka berarti PKI bisa minta ganti rugi. Berarti mereka yang selama ini tidak boleh masuk jadi PNS, mereka yang nggak boleh masuk jadi pegawai negeri, mereka nggak boleh jadi tentara, mereka nggak boleh jadi lurah, mengalami proses penjajahan hak-hak politik. Kapan mereka lakukan itu? Mereka sudah datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bulan September tahun 2005. Sekitar 500 kader PKI asli yang usianya 70 tahun, 80 tahun mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bulan September tahun 2005 dari Ngawi, dari Kediri, dari Magetan, dari Blitar, dari Madiun, dari daerah basis-basis PKI. Jangan tahu apa tuntutan mereka. Tuntutan mereka, satu orang tertinggi minta ganti 2,5 miliar. Kan tadi di awal saya bilang anggota mereka berapa? 20 juta orang. 20 juta dikali 2,5 miliar. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang tadi antum bilang, kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, maka secara otomatis PKI menjadi partai yang legal. Berarti pemilu yang akan datangnya partai berlambang Palu Arit boleh ikut pemilu. Bahaya tidak? Saya udah bicarakan sejak lama, Pak. Tapi dianggapnya saya ini mengada-ada. Sekarang udah terlambat, api sudah depan rumah. Udah 200 orang. Maka tahap pertahanan pertama, pastikan gubernur Sumatera Barat bukan polisi. Saya tahu Anda akan ditekan karena ada 2 calon polisi. Kalau nggak ditekan dikasih uang, kalau nggak nanti diancam, nanti dibuat kasus kriminalisasi. Anaknya baik, bapaknya yang ditangkap, bapaknya baik, anaknya yang ditangkap. Begitu permainan polisi, saya tahu betul. Saya punya kawan jenderal polisi yang soleh, namanya Jenderal Fulan, saya nggak sebut nama. Anti narkoba, berani. Pokoknya dia tangkap berantas 1 hari, anaknya diculik. Bayangkan jenderal polisi anaknya diculik. Anak gadis mahasiswa semester 5 diculik, tidak diganggu, tidak diperkosa, tidak dilukai, tidak apa. Cuma ditangkap, diculik, dibawa, disembunyikan ketika dia berangkat kuliah jam 6:30 pagi.
Selama jam setengah 7 pagi, dia biasa pulang sekitar jam 4, jam setengah 5 sore. Selama antara jam 7-an sampai jam 4-an itu, anak gadis itu disuntikan narkoba dosis 5 kali dosis. Menjelang maghrib diantarkan ke rumah dalam keadaan overdosis. Tetangga kan bilang apa? Bapaknya anti narkoba, anaknya narkoba. Tetangga kan nggak tahu menahu bahwa itu operasi kontra intelijen dari para bandar dan mafia narkoba. Ya, jadi saya katakan buat negara, semua jamaah, negara ini dalam bahaya. Generasi kita dirusak dengan yang namanya narkoba. Narkoba masuk 250 ton tiap tahun. Saya berani bicara karena saya tahu. Karena di dalam penjara itu yang paling melenggang, yang paling wah itu bandar-bandar narkoba. Kalau kita yang para ulama kesana nggak boleh, kesini nggak boleh, kumpul-kumpul, orang yang kumpul diintimidasi. Ya, saya di penjara itu mengalami situasi tempat kerjaan. Saya paling nulis, baca, melancarkan, menambah hafalan semampu saya. Ada beberapa buku-buku saya yang belum terbit tapi sudah selesai saya buat. Sekian dulu, jam 9 kurang 10.